Sambil menunggu teman-teman kita buka terlebih dahulu, Bi. Mas Taijul, ya. Ya monggo Pak. Oke. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum wabarakatuh. kita melanjutkan materi perkuliahan kita, mari kita buka dengan barokah suratul Fatihah. Perkuliahan ilmu Al-Quran pada sore hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bil qabul wa taqabbil wal ma'mul anallahu yasma'una bi sayyidina rasul abil batul wa yarzuqna tika fi man fanaqul ala kunatin sholihah wa ala man wa ahluna wa aslafuna wa abauna sholihun wa ala ma fi ilmillah min sholihin niyah Allah yadkhulu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amradatillah wa qurbihi wa sawabihi syaulillah al-fatihah. A'udzu billahi A'udzu minasyaitonir billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Alhamdulillah. iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tayyib, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu ta'limat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil ayati wal mu'jizat salatan tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na bi indaka darajat wa tubalighana bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat wa ala alihi wa sahbihi bi afdalis salati wa azkat tahiyat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabal ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat minal hadirin wal hadirat awil musyahidin wal musyahidat fi aplikasi Zoom, ya. Rahimani wa rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Tayyib, awalan hayya ala syukrillah alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan wa maghfiratan hatta nastati al-istima' fi hadhil muhadharah wa fi hadhihi dirasah wa sami'an atukum ila tahiyatina bil karim alladzi qad rafa'ana ta'ijal muslimina minal juhala wal ulama. Syukur alhamdulillah kepada kita semuanya atas rahmat nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan untuk belajar, nikmat kesehatan, nikmat iman wal Islam. Tentunya nikmat-nikmat ini perlunya kita nambahkan syukur kita, mahabbah kita pada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Pada minggu kemarin kita sudah disajikan oleh beberapa pemateri-pemateri kita, ya. eh, Pada awal pertama kita sudah membahas tentang apa itu kemarin itu, pengantar dari kuliah ilmu Al-Quran, baik dari segi orientasi dan juga objek-objeknya. Dan juga kemarin juga sudah dibahas tentang sejarah turun dan penulisan Al-Quran, beserta dengan ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir turun, dengan beberapa mungkin persoalannya yang mana kemarin disampaikan oleh rekan-rekan kita, ya. Di antaranya ada siapa kemarin, ada Mas Nasiruddin, ya. Kemudian ada siapa kemarin, Mas Mbak Nurul Hikmah, kemudian ada Mbak Sheila Wendy Welisa, ya. Karena Mas Aman kemarin belum sempat untuk bisa apa itu mempresentasikan apa itu materinya. Baik, untuk materi ini selanjutnya nanti, sebelum kita memasuk tentang materi asbabun nuzul, di mana nanti akan disampaikan oleh eh, pemateri kita, yakni ada Mas Irfan Hakim, ada Mbak Siti Khotimatul Ulfa, ada Mbak Sevi dan Bapak Makmur, ya. Sedikit, ya, ulasan yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Ini kita secara pertemuan secara sinkronus, ya.
Ini akan kita lakukan pada terakhir untuk hari ini. Untuk selanjutnya nanti adalah bentuknya asinkron. Jadi nanti dari teman-teman kemungkinan nanti tidak perlu untuk melakukan via Zoom seperti ini. Jadi cukup nanti mengumpulkan materinya berupa PPT dan PDF. Dan juga untuk mewakili presentasi dari masing-masing pemakalah atau mungkin kelompok nanti bisa mengirimkan video yang sudah diupload ke YouTube atau Drive ya itu sendiri ya. Jadi nanti kita cukup menyaksikan itu melalui via link yang mungkin nanti sudah bisa dikumpulkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi untuk yang kelompok 3 dan selanjutnya yang nantinya akan mempresentasikan tentang ilmu munasabah, kemudian makiyah madaniyah, kemudian muhkam mutasabih dan selanjutnya ya. Jadi dimohonkan nanti kita tidak melakukan secara Zoom karena Zoom nanti kita akan lakukan tatap muka mungkin 4 kali ya, 4 kali atau mungkin 5 kalian ya kita lakukan. Tapi nanti untuk selanjutnya untuk kelompok-kelompok yang sudah terbagi karena ini sudah dibagikan berdasarkan kelompoknya. Nanti untuk kelompok seperti kelompok 3 Tadi kan ya, bisa. kelompok 3, kelompok 4 dan selanjutnya itu nanti bisa membuat videonya Pak G. Ya, terus membuat videonya itu nanti bisa videonya di-upload di YouTube ya. Jadi nanti kita punya channel khusus yang mau dibuat channel khusus gak apa-apa yang istilahnya untuk kelas A4. Jadi kalau nanti kita bisa tertinggal materi, bisa tinggal menonton atau bagaimana. Selain itu juga kegunaan untuk materi tersebut atau mungkin video tersebut nanti bisa diakses oleh orang-orang yang lain. Jadi ada nilai manfaat untuk keberlanjutan. Jadi mohon sekiranya nanti masing-masing kelompok seperti kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 nanti bisa apa ya dimusyawarahkan atau nanti membuat apa itu seperti potongan-potongan video yang nantinya dijadikan satu dan mohon nanti bisa materinya nanti dijadikan satu dan setiap minggunya nanti bisa istilahnya kita tinggal apa ya menonton saja, menonton dari video-video yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Setelah itu baru kita buka diskusi yang nantinya kita akan buka atau saya akan eh, buat forum di aplikasi ya, aplikasi yang sudah disediakan oleh kampus ya, ini GT Akademik atau virtual kelasnya itu. Ya, ini untuk yang kelompok ini karena belum ada persiapan ya kelompok 2 ini. Jadi nanti untuk yang kelompok 2 ini yang akan menjelaskan tentang asbabun nuzul seperti Pak Makmur, Mbak Sevi, Mas Irfan sama Mbak Siti nanti kita bisa mendengarkan via Zoom saja. Tapi untuk selanjutnya nanti bisa di-upload ya di media-media yang lain. Boleh di YouTube atau mungkin nanti disimpan di Drive, monggo terserah ini tergantung dari kesepakatan dari apa itu satu kelas ini. Kalau mau bikin video misalnya di YouTube, ya monggo nanti biar ada kemanfaatan kita buat yang namanya video itu YouTube itu nanti kelas kita khususnya sehingga nanti banyak bisa digunakan untuk nilai keberlanjutannya. Jadi untuk orang-orang yang lain yang pengen nanti bisa mengambil nilai manfaat dari materi kita juga bisa mendapatkan seperti itu. Ya, oke. Namun sebelum dilakukan pembelajaran ya, saya akan lakukan absensi terlebih dahulu karena tadi sudah saya bagikan di sini. Eh, Mohon untuk yang namanya saya panggil langsung menyatakan hadir atau tidak hadir ngoten mawon nggih. Untuk yang pertama Pak Aman Nurdianto sampun hadir napa dereng? Pak Aman belum ada. Mas Irfan Hakim Hadir, Pak. hadir. Abdul Majid hadir. Abdul Majid Mohon belum maaf, ada Bapak. nggih. Mas Bapak Ahmad Fauzan ada Bapak Fauzan. Oke, lanjut lagi. Setiawan Eka Budi Prayogi. Pak Setiawan ada? Oke, ada Bapak Setiawan hadir. Bapak Ahmad Fauzan belum ada, nggih. Ahmad Nur Aini
Ada? Mawaddatan warahmah. Hadir. Oke, ada. Muhammad Khairul Anam. Pak. Oke. Mas Nurul Faizah. Ibu, Pak. Ibu Nurul Faizah hadir ya Ibu nggih. Hadir, Pak. Nggih, Nurul Hikmah Hadir, Pak. hadir. Bu Siti Khotimatul Ulfa. Hadir, Pak. Nggih, Muzaki Ramdan. Hadir Pak, hadir. Nggih, Fahia Alamatul Karomah. Hadirah, Pak. Bibi Nur Alfian. Nggih, Hasan Bisri. Hadir, Pak. Nggih, Hafida Agustina. Hadir, Pak. Muhammad Nuril Fatwa. Muhammad Nuril Fatwa. Belum ada. Akmal Faza. Kurhat Selaksono. Belum ada. Sopi Bilaliyah. Hadir, Pak. Ada. Mas Nasruddin. Hadir Pak. Oke, Sefi Aulia. Hadir, Pak. Oke, Bu Syairi Badar. Bu Syairi Badar. Hadir. Muhammad Jundial Watoni. Belum ada. Mas Jundial. Aniqah Sabila. Hadir, Pak. Oke, Anis Naimatul Mulaihah. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Ovani. Hadir Pak. Oke, Rudi Arianto. Ada Pak Rudi? Belum ya? Hadir Pak, hadir Pak, Oh, Pak Rudi Hadir. ada. Oke. hadir Pak. No Rudi Arianto. Priyadi, Pak No Priyadi. Hadir, Pak. Oke, Sohiba. Mazaya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sela Wendy. Hadir, Pak. Pak Makmur. Hadir Pak. Hadir. Mas Taijul Mubin. Hadir. Hadir. Al Mukarromah. Hadir, Pak. Aminatus Zuhriyah. Ada Mbak Aminah? Jinatul Ayun. Hadir, Pak. Oke, Mbak Vina Rahmatul Ummah. Hadir, Pak. Sulaiman. Hadir Pak. Ini Lestari. Hadir, Pak. Muhammad Syahdam. Hadir Pak. Oke, ini yang belum masuk saya ulangi lagi. Yang tadi Aman Nurdianto belum ada, nggih? Aman tuh enggak kelas ini, Pak. Apa semester? Nggih, semester atas kayaknya, tapi masuk Oh, di iya. kelas ini nih. Oh iya, iya, siap. Ini kok belum ada. Belum masuk ke grup ya, Pak, nggih? Belum masuk. Aman iki. Coba nanti dikonfirmasi lagi ke TU, minta nomor kontaknya biar nanti sekalian bisa dimasukkan ke grup. Kasihan ini sudah berapa pertemuan ini, 3 pertemuan belum masuk, nggih, Pak Aman, nggih. Pak, aman. Nggih, nanti minta nomor kontaknya dari TU, ngoten saya nggak punya nomor kontaknya ini. Kemudian yang belum lagi ini Mas Abdul Majid. Sudah ada? Ahmad Fauzan. Sudah ada? Saya ulangi lagi, Ahmad Fauzan sama Bapak Abdul Majid. Belum ada, berarti lanjut lagi. Nuril Fatwa. Sudah ada belum? Akmal Faza. Ini belum ada. Jundial Watoni juga belum ada, belum hadir. Kemudian tadi Mbak Aminatul Zuhriyah juga belum ada. Ya, yang lain nanti sambil menunggu, nggih. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang asbabun nuzul yang disampaikan oleh teman kita, yakni ada Pak Makmur, Mbak Sevi, Mas Irfan, sama Mbak Siti. Sedikit tambahan dari saya sendiri, tambahan tentang nuzul dan asbabun nuzul itu sendiri ya, sedikit ya. Saya kasih materi sedikit saja tambahan dari saya. Sudah kelihatan belum itu? Ya, Untuk materi PPT-nya sudah kelihatan, nggih? sudah. Oke, untuk materi PPT kemarin sudah disampaikan sama Mas Nasiruddin secara etimologi juga.
Apa belum? Ya kemarin Mas Nasiruddin sampun menjelaskan nama-nama Al-Quran, di antaranya ada Al-Furqan, ada apa itu, ada Adzikr dan lain sebagainya dengan berlandaskan nama-nama tersebut, dan juga penurunan Al-Quran juga sudah dijelaskan. Sedikit tambahan dari saya mengenai kata nuzul sendiri. Kenapa yang diambil adalah kata nuzul? Karena dari kata nazala yanjilu ya. Karena nazala yanjilu itu lebih mempunyai makna yang ganda ya. Bisa bermakna apa itu, makna turun secara sekaligus ya, dan juga bisa secara sedikit demi sedikit, dalam arti seperti itu, tidak menggunakan lafal tanjil atau injal itu sendiri dalam penggunaannya. Nah, secara bahasa sendiri nuzul itu bermakna al-hulul fi makanin wal awabi. Jadi berdomisili atau bertempat tinggal, itu makna nuzul ya. Nazalal amiru al-madinata, berarti seorang amir tersebut ya bertempat tinggal di daerah kota. Ini cara makna konsep yang secara etimologi. Kemudian etimologi perkembangan yang kedua, ada tambahan satu huruf yang kita sebut sebagai fi'il sulasi mazid ya. Jadi ada yang istilahnya itu anjala yunjilu injalan, itu juga mempunyai tiga makna. Yang pertama itu ihlalul ghairi fi makanin wa iwa ya, dalam arti tadi bermakna menempatkan sesuatu di suatu tempat atau berdomisili. Seperti contohnya itu dalam surat Al-Isra, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan ya. Ya Allah, tolong berikan saya tempat ya, tempat yang penuh barokah, wa anta khairul munzilin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan tempat tinggal, itu seperti. Kemudian ada yang bermakna ihdaru syai'i min uluwin ila, dalam arti apa ya, tergelincir atau istilahnya itu turun dari tempat yang tinggi ke bawah, seperti nazala fulan minal jabal. Fulan tersebut turun dari gunung ya. Ada yang artinya itu turun, ada yang bermakna pindah. Pindah dalam arti posisi dari atas ke bawah. Ya. Alam taro anallah anzala minas sama imaan, dalam arti Allah juga menurunkan ya dari langit itu ya berupa yang namanya air hujan. Ini secara makna bahasa. Nah, kalau makna bahasa kita tahu bahwa konsep Al-Quran itu kan bukan berupa struktur ya. Kita tahu sebelum adanya Al-Quran yang istilahnya kita lihat itu, yang kita baca, itu dulunya adalah kalam ini adalah kalam qadim. Maka kita tidak bisa memaknainya dengan makna secara majazi. Apa itu hakiki ya? Dalam arti kita harus maknai secara majazi. Anal Qur'ana laisa jisman hisian. Kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan berupa struktur yang bisa diindra seperti sekarang ini ya. Sehingga kita tidak bisa memaknai Al-Quran itu dia itu bertempat apa ya, bertempat tinggal atau mungkin turun dari atas ke bawah, karena posisinya itu eh, Quran itu kodim karena dari zat yang kodim, sehingga tidak bisa kita indra. Maka oleh karenanya untuk kalimat seperti ini itu adalah kalimat yang ghaibiyah mantukiyah ya. Oleh karenanya makna turun di sini atau perpindahan atau berdomisili yang tadinya kita bahas secara makna etimologi itu bukanlah itu adalah makna majazi, bukanlah makna secara hakiki. Ya, seperti turunnya sesuatu dari atas ke bawah atau pindahnya sesuatu dari tadi ya tempat yang tinggi kemudian ke bawah, itu bukan seperti itu. Dalam arti di sini adalah yang dimaksud injal itu sendiri, turun di sini adalah menginformasikan. Jadi memberikan sebuah berita melalui tadi naskah-naskahnya itu sendiri ya, sehingga bisa kita petik yang berupa makna-makna di sini. Jadi makna hakiki dan majazi ini hubungannya adalah al-alaqah bainal ma'nal hakiki wa ma'nal majazi ya al-luzum. Dalam arti adalah sebuah kepastian itu sendiri, kepastian adanya sebuah informasi. Sehingga kita tidak bisa memaknai secara makna hakiki, tapi adalah makna majazi itu sendiri. Nah, kemarin sudah kita bahas ya bahwa nuzul itu atau tanazulat itu ada beberapa fase. Pertama, penurunan yang pertama ke Lauh Mahfud. Nah, ini sudah kita apa ya keseluruhan ya, jumlatan wahidatan. Ya, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Dan ini juga Al-Quran yang ada di Lauh Mahfud ini sama dengan Al-Quran yang kita baca.
susunan strukturnya, ayatnya dan lain sebagainya itu sama. Dalam arti diawali dengan yang namanya surat Fatihah dan diakhiri dengan yang namanya surat An-Nas itu. Itu semuanya juga sama di situ penurunannya. Sedangkan yang penurunan yang kedua itu dari Lauh Mahfud ke langit pertama itu Baitul Izzah itu sendiri. Ini ada beberapa apa ya madhab atau mungkin kelompok yang menjelaskan. Ada yang diturunkan secara keseluruhan, ada juga kelompok yang menyatakan diturunkannya secara berangsur-angsur sesuai dengan berangsur-angsurnya Rasulullah menyampaikan ke para sahabat. Ya, itu ada yang berarti seperti itu. Hal ini diberlandaskan pada surat Ad-Duhan ya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Malam itu dimaksudkan apa? Sudah dijelaskan di Al-Qadr. Ini penjelasan selanjutnya sebagai penjelasnya yaitu adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Jadi ada yang menyatakan secara keseluruhan, ada yang menyatakan secara terperinci. Tapi menurut kaul yang sahih ya, as-sahhul qaul itu menyatakan keseluruhan ya. Hadhil ayah anal Qur'ana unzilat fi lailatin wahidah. Dalam arti diturunkan pada malam yang satu ya, diturunkan melalui sebuah kabar yang khusus ya ke Baitul Izzah sendiri yaitu langit yang pertama. Nah, meskipun ada beberapa yang menyatakan diturunkan, ada yang menyatakan berangsur-angsur, seperti berangsur-angsurnya Rasulullah menyampaikan ke para sahabatnya juga ada. Tapi yang paling sahih itu juga diturunkan secara keseluruhan. Tapi kalau yang nomor 3, Tanazulat Asalis, ya, Tanazul Asalis ala qalbin Nabi, ya ini baru semuanya menyepakati kalau ini disampaikan dengan cara tadarruj ya, dalam arti sesuai dengan porsinya Rasulullah menyampaikan. Nah, ini berdasarkan surat Al-Isra ini. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'uhu 'alan nas ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan kita bacakan Al-Qur'an itu sebagai pembatas, pembeda dan dan supaya kamu bisa membacakan kepada setiap orang dengan cara yang sedikit demi sedikit ya ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ini ada 3 penurunan Al-Quran yang kemarin aslinya sudah dibahas oleh rekan-rekan kita, Mas Nasir dan lain sebagainya. Sedangkan hikmahnya penurunan secara berangsur itu kepada Rasulullah kemarin sudah dijelaskan ya, tasbitu qalbin Nabi untuk menetapkan hatinya Rasulullah. Jadi biar lebih enak. Jadi ketika ada pertanyaan, ya yas'alunaka anil khamri, Rasulullah tinggal menjawab, oh ini loh khamr seperti ini. Kemudian ada pembahasan lagi yas'alunaka anil mahid, Rasulullah langsung menjawab. Jadi enaknya seperti itu. Jadi untuk menetapkan hati Rasulullah itu langsungan sesuai dengan apa yang diberikan porsinya, tidak secara keseluruhan. Beda seperti dengan diberikan kepean kisi-kisi khusus sama satu buku, itu pasti lebih enak diberikan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu aslinya memberikan kemudahan ya, menetapkan hati. Yang kedua, taisirun lihifdil Quran, untuk bisa memudahkan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya kalau sedikit-sedikit daripada yang banyak, lebih enak yang sedikit-sedikit ya. Ini salah satunya hikmah diturunkan secara berangsur itu sendiri. Kemudian juga mengetahui ma'rifatu wajih hikmah ya, disyariatkan Al-Quran itu bagaimana secara berangsur-angsur. Ini kita ketahui dalam proses kama waqa'a fi tahrimil khamr, yaitu mengharamkan khamr itu sendiri. Ada prosesnya itu pengharaman khamr ya, makanya dalam penyampaian secara sedikit-sedikit itu juga bisa istilahnya itu merubah tatanan yang tadinya menjadi tradisi yang melekat, akhirnya bisa dirubah menjadi haram. Yang tadinya tidak khamr itu tidak haram ya. Jadi ada apa itu apa istilahnya itu keluasan itu sendiri. Yang pertama ayat yang disampaikan itu kan beda itu di surat An-Nahl itu. Wamin samarotin nahili wal a'nabi tattakhiduna minhu syakaron wa rizqan hasanah. Dalam arti di buah korma dan anggur itu ada minuman yang memabukkan dan menjadikan sebuah rizki. Dalam arti yang pertama ini masih legal ya. Ini masih legal. Kemudian yang kedua baru ada yang namanya pembatasan ini. Karena pembatasan tersebut menyatakan
di dalam homer itu sendiri ada yang namanya ismun kabir, dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, dan juga ada manfaat-manfaatnya. Manfaatnya kemarin kan yang diambil dari homer itu kan membawa keberanian. Karena anggur itu membawa keberanian kalau orang itu berperang. Bedanya di situ. Makanya kalau orang Arab langsung diharamkan langsung itu ya kayaknya agak susah karena sudah menjadi sebuah tradisi zaman dahulu kalau minum homer itu ya itu sudah menjadi tradisi zaman dahulu. Makanya homer itu membawa manfaat, iya, tapi juga membawa dosa. Tapi untuk yang wa ismuhuma akbaru min naf'ihima itu lebih banyak daripada yang lainnya. Madorotnya lebih banyak. Meskipun tadi itu ada homer itu manfaatnya memberikan sebuah keberanian kalau dalam orang itu berperang itu memberikan keberanian. Baru setelah itu ada yang namanya apa itu istilahnya itu pengharaman lagi ya yang tadinya itu 80% kemudian menjadi 60% gitu. Ya, yang tadinya itu pengharamannya mungkin 20% kemudian naik lagi menjadi 50%. Itu juga ada kasus lagi ketika Abdurrahman bin Auf makan-makan itu setelah peperangan itu salah satu sahabat ada yang ngimami. Ya, ini kebalik-balik di sini. Ya, dalam satu riwayat itu membaca surat kuliah itu kebalik. Kuliah ayuhal kafirun bukan budu tapi malah budu mata budun. Kami menyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini akhirnya kan menjadi sebuah bacaan yang keliru. Akhirnya Homer hanya diharamkan ketika apa itu? Waktu sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukaro. Notabene-nya mafhumnya kalau di luar sholat setelah sholat itu yang dimana di situ di luar sholat ya. Tapi kebiasaan orang Arab kalau setelah perang itu minum homer